Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Ini kita ambil tema dulu, awan kemuliaan Tuhan. Ini kita masih di dalam kitab Bilangan. Kita akan lihat dulu pasal 9 ayat yang ke-15. Kita tidak usah baca ya semua ayatnya, tapi beberapa perlu kita baca di sini. Jadi ketika Musa mendirikan kemah suci ya di Gunung Sinai itu, orang Israel kita tahu berkemah kurang lebih 10 bulan di situ. Dan ketika itu di Keluaran 40 bagian terakhir itu ya, di situ awan kemuliaan Tuhan turun. Sehingga bahkan Musa sudah nggak bisa lagi masuk ke dalam kemah itu. Karena awan kemuliaan Tuhan itu datang pada siang, dia seperti awan ya. Tapi kalau malam hari dia jadi tiang api seperti begitu ya. Nah, awan kemuliaan Tuhan ini yang akan memimpin pergerakan orang Israel nanti. Ya, kalau saya baca di sini pasal 9 Bilangan ini dikatakan di sini begini ya. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Dikatakan bahkan ayat 22, berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Intinya dikatakan di sini atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Jadi awan kemuliaan Tuhan itu yang merupakan sebenarnya bukan simbol ya. Memang itulah kehadiran Tuhan. Awan itu istilah dalam kalau Alkitab menyebut awan istilahnya tunggal, itu artinya awan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau dalam Alkitab menggunakan awan-awan bentuk jamak, itu berarti saksi-saksi Tuhan. Putra-putra Elohim ya, awan jamak ya. Nah, mari kita melihat di sini bahwa pergerakan daripada umat Tuhan atau jemaah padang gurun ya, jemaah Israel itu mutlak diatur oleh Tuhan. Ya. Karena kalau kita sudah tahu dari awalnya punya di waktu keluar dari Mesir itu, sebenarnya kalau kita lagi peta berjalan itu, kalau Israel berjalannya ke arah sini, barangkali 3 bulan, 6 bulan udah sampai dia ke Kadesh Barnea, batas sebelum masuk tanah perjanjian. Tapi Tuhan sengaja pimpin ke arah Gunung Sinai, ke bawah sini. Ya. Karena ada maksud Tuhan, dikatakan di sini, karena nanti orang Israel langsung takut kalau nanti dia langsung berperang. Jadi orang Israel harus dipersiapkan dulu. Kurang lebih 2 tahun kalau perjalanan dari Mesir itu dia keluar ke Gunung Sinai, 10 bulan berdiam di sini, dikasih banyak peraturan, bangun kemah suci, nanti sampai ke Kadesh itu kurang lebih 2 tahun. Tahun keduanya orang Israel baru sampai Kadesh Barnea itu. Itu sengaja ya. Emang sengaja Tuhan. Bahkan kejadian demi kejadian ya, kadang kekurangan air, kadang tidak ada daging, tidak ada ikan yang biasa mereka makan di Mesir. Itu semua pengaturan Tuhan. Ya.
Karena pengaturan Tuhan ini juga ada maksudnya. Coba dulu kita lihat ya Ulangan pasal 8 ini ya. Karena ini nanti sebelum kita menerapkan bagaimana pimpinan Tuhan dalam gerejanya ya. Ini kita harus tahu dulu karena Israel itu kan simbol gereja ya. Jemaah padang gurun ya, kalau di sini gereja ya. Coba dulu kita lihat dulu Ulangan pasal 8. Saya pakai ILT aja ya. Pasal 1 Ulangan 8 ayat 1 sampai ayat 8 ya. Ini menceritakan perjalanan Israel, maksud Tuhan ya dalam dia memimpin. Itu nggak sembarangan juga, karena pengaturan Tuhan atas alam semesta ini, bahkan atas umat Tuhan, itu sangat-sangat detail. Burung jatuh pun tidak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa. Ya, rambut kepala kita pun terhitung. Ya, jadi bukan memimpinnya ini sangat-sangat detail lah katakan. Saya bacain aja ya. Ini penting saya kira, jadi perlu kita baca semuanya ayat 4 ayat ini. Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ke-4 ya. Saya baca ya dari ILT ini. Segala perintah yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kamu pelihara dengan melakukannya, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan dapat memasuki serta memiliki negeri yang Yahweh telah bersumpah kepada leluhurmu. Ayat 2. Dan engkau harus mengingat seluruh perjalanan di padang gurun yang Yahweh Elohimmu telah menuntunmu selama 40 tahun ini dengan maksud. Nah ini dia, ada maksudnya ya. Jadi diizinkan terjadi ini, diizinkan terjadi itu ya. Kekurangan air, kekurangan roti, kekurangan daging, ikan, sebagainya ya. Dengan maksud ini ya, merendahkan hatimu yang satu. Yang kedua, menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau akan memelihara perintah-perintahnya atau tidak? Karena begini, Bapak Saudara, kalau orang itu selalu enak, ya, biasanya nggak ketahuan itu hatinya, ya, hatinya nggak ketahuan. Nanti ketika dia mengalami tekanan, kesusahan, problem, ya, baru itu memang harus keluar dia yang di dalam itu. Barangkali marahnya, berontaknya, sungut-sungutnya dan sebagainya, itu keluar. Jadi memang itu cara Tuhan memulihkan ya, atau mendidik atau mendisiplin. Dengan cara diaturlah situasi sedemikian sehingga kelihatanlah yang di hatinya orang ini. Ya, dengan maksud kalau orang ini ya bertobat, ya Tuhan pulihkan, begitu ya. Dikatakan di sini begini ya. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau akan memelihara perintah-perintahnya atau tidak. Ya, ayat 3 ya. Dan dia telah merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal, bahkan leluhurmu pun tidak, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Yahweh. Jadi bukan saja tadi tujuannya yang pertama merendahkan hati ya, kedua untuk menguji apa yang ada dalam hati, merendahkan hati, menguji engkau untuk mengetahui apa yang di dalam, tapi juga mengajarkan. Dikatakan di sini, kenapa kesusahan itu terjadi di padang gurun? Supaya engkau sadar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ini justru ayatnya dikutip oleh Tuhan Yesus itu ketika dia dicobai di padang gurun ya. Nah, cukuplah sampai 3 ayat ini aja. Jadi dari ayat-ayat ini jelaslah kita pahami bahwa pimpinan awan kemuliaan Tuhan itu bukan sembarangan aja ya. Bukan sembarangan, tapi ada 3 maksud setidaknya yang di dalam Ulangan itu kita lihat.
merendahkan hati jemaat Israel itu. Kedua, mengujinya, apakah mereka ini, apa yang ada dalam hati mereka, apakah mereka taat kepada Tuhan atau tidak. Baru yang keempat, memberikan pelajaran rohani. Yang ketiga, memberikan pelajaran rohani. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi, sebenarnya, ya orang-orang seperti Joshua dan Kaleb itu tidak masalah ketika mereka mengalami kesusahan-kesusahan lah ya, tantangan-tantangan. Mereka karena di dalam hati Joshua dan Kaleb, mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Titah Tuhan kemana, ia ikut. Ke sini ikut, ya. Kemana aja ya. Karena mereka jiwanya lain dan ikut Tuhan sepenuh hati. Sementara yang 600.000 orang ini, pasukan Israel yang umurnya 20 tahun ke atas dan sanggup berperang, generasi pertamanya itu, mereka tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tidak percaya, yang mengakibatkan mereka gampang sungut-sungut. Kalau dipimpin Tuhan kekurangan air, mereka langsung sungut-sungut. Ya. Jadi ada satu konsep ya dalam, sekarang saya coba dulu ya, kita bandingkan dulu, kita terapkan dulu ini ke dalam dunia kekristenan. Ada satu pemahaman. Dulu juga saya berpikir begitu. Yaitu kalau kita dalam perjalanan kita mengikut Tuhan itu ada kekurangan, misalnya entah kurang, ya kekurangan apa saja, tantangan atau masalah atau penyakit atau apa aja, yang tidak mengenakan, enggak, kita merasa itu dari setan, ya. Jadi kita punya konsep, umumnya orang karismatik nih biasanya begitu, umumnya ya. Kalau datang yang baik-baik, itu dari Tuhan. Nanti kalau datang yang gak enak, itu dari setan. Makanya orang karismatik senang dia nengking-nengking setan. Setan kemiskinan, setan kekurangan, setan. Bahkan kalau orang kebaktian ngantuk, setan ngantuk, itu semua dihantam. Karena itu dianggap dari setan. Yang apa? Yang gak enak itu. Padahal kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, enggak, ya. Itu makanya harus ada kepekaan. Memang bukan berarti setan enggak nyerang kita. Kayak Yesus lah contohnya. Sekali waktu Yesus itu naik perahu, ya. Dia tidur. Waktu itu datang angin badai. Dan memang Yesus mau ke suatu tempat di Gadara kalau nggak salah itu, yang itu ada orang kerasukan roh jahat. Jadi memang itu ombaknya itu memang bukan ombak biasa, karena murid-murid ini biasanya mereka menghadapi ombak-ombak yang karena angin. Ini enggak, ini agak aneh ini, sehingga murid itu ketakutan. Kan mereka tuh nelayan pengalaman itu, sehingga bangunkan Yesus dengan ketakutan. Karena Yesus marah, dihardik itu angin danau itu, diam, itu dihardik ya. Karena apa dihardik oleh Yesus? Karena memang itu setan yang ngerjainnya itu. Apa ombak itu. Tapi sekali waktu ketika dia bergumul taman Getsemani, apakah ini cawan berasal dari Bapa? Ternyata Bapa bilang sesuai dengan Yesaya 53 ya, bahwa cawan penderitaan itu memang kehendak Bapa. Maka ketika itu ditempeleng, dia diam aja. Ditaruh duri dalam apanya, diam saja. Disalib sampai mati pun dia diam. Nggak ada perlawanan apapun, karena dia sadar bahwa itulah kehendak Bapa, bahwa dia harus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa. Jadi saya nggak bilang bahwa setiap kesusahan, setiap apa itu dari Tuhan, dalam pengertian ya kita harus ada kepekaan juga. Apakah ini serangan iblis atau memang ini pengaturan Tuhan yang memang diatur sedemikian. Jangan kita, kadang-kadang memang susah ngebedain, apalagi kalau udah ketakutan, kayak murid-murid juga. Ya, waktu dia ketakutan ombak begitu, Yesus datang jalan di atas air,
Itu Petrus, mereka awalnya ketakutan murid itu. Ini hantu-hantu katanya. Tahu Tuhan bukan hantu. Jadi inilah pengaturan Tuhan. Memang kita harus belajar peka juga ya untuk mengetahui apakah ini memang pengaturan Tuhan atau memang ada serangan iblis di dalamnya. Ya. Tapi kalau menurut pengalaman saya sih ya, sebenarnya kalaupun itu serangan iblis, kayak Ayub gitu kasusnya, Ayub itu diserang iblis itu. Tapi memang semuanya diizinkan Tuhan kok. Bukan diizinkan Tuhan, memang Tuhan yang merancangnya itu. Tuhan menggunakan segala sesuatu, baik serangan iblis, baik kesalahan orang lain, bahkan kesalahan kita sendiri. Itu diaturnya sedemikian untuk 3 tujuan setidaknya. Merendahkan hati kita, untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita, untuk menguji apakah kita mentaati Tuhan atau tidak. Ya, baru yang ini memberikan pelajaran rohani. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja atau bahkan pelajaran-pelajaran rohani yang lain. Jadi itulah ya, artinya ini pimpinan Tuhan ini, awan kemuliaan ini pendeknya harus diresponi lah. Ini tergantung hati orang itu sih ya. Kalau orang kayak Joshua, Kaleb, mereka bisa melewati itu. Jelas itu lewat padang gurun itu enggak enak. Enggak enak, itu pengalaman pahit lah itu ya. Itu pengalaman padang gurun biasanya simbol daripada disiplin Tuhan. Musa didisiplin di padang gurun dulu 40 tahun sebelum boleh memimpin Israel. Ya. Itu padang gurun biasanya apa-apa, simbol daripada disiplin Tuhan. Jadi nggak enak, ya. Tetapi kuncinya ini kembali ya, saya mau masuk kepada soal gereja ini sekarang ya, yang dipimpin Roh atau dipimpin Roh pemberi hayat. Jadi pimpin Roh lah ya. Jadi banyak kasus Israel ini ya. Ini kita belajar dulu. Kasus Israel itu hanya 2 orang dari 600.000 itu yang berhasil, katakanlah begitu ya, dipimpin oleh awan kemuliaan itu. 600 orang itu yang lainnya itu mereka gagal. Yang mereka tidak bisa terima soalnya bersungut-sungut terus. Kurang air sedikit, berontak, nggak terima. Kurang roti, nggak enak, ya, nggak ada daging, nggak ada ikan, apa semua, bawang, prei, mentimun, semangka, apa semua. Banyak yang nggak bisa, nggak lolos lah ya dalam ujian padang gurun itu. Cuman Joshua dengan Kaleb. Nah, mari kita kembali masuk ke dalam masalah gereja. Gereja ini adalah dipimpin Roh, ya. Karena siapa yang dipimpin Roh, dia itulah putra-putra Elohim. Jadi kalau yang nggak dipimpin Roh ini, ya bukan, ya. Nggak bisa orang mengatakan aku sudah lahir baru, aku anak Tuhan, tapi nggak hidupnya nggak dipimpin Roh, ya itu nggak bisa disebut putra Elohim. Ya. Oke lah. Jadi kita lihat dalam gereja mula-mula ini ya. Kisah para Rasul itu ada 28 pasal itu ya. Kalau kita hitung jumlah istilah dipimpin Roh, Roh melarang, Roh memimpin, bisikan Roh dan sebagainya itu ada 70 kali muncul dalam kisah para rasul yang hanya 28 pasal. Dan kalau kita lihat semua orang-orang yang pergerakan gereja mula-mula itu mutlak dipimpin Roh. Baik Petrus, Paulus juga dalam menginjil dia pernah dilarang ya, menginjil ke arah Asia dia dilarang, dia akhirnya pergi ke arah Makedonia itu, Eropa, di mana kota pertamanya itu Filipi. Pergerakan Paulus itu dipimpin Roh. Walaupun dia sekali pernah dia gagal mendengar ketika dia dilarang untuk oleh murid-murid itu oleh bisikan Roh, ya, melarang Paulus jangan ke Yerusalem, tapi Paulus tetap ke sana. Ya. Ada kalanya ya gagal juga orang sekelas Paulus itu juga bisa gagal mendengar suara bisikan Roh itu ya. Tapi kalau kita lihat secara umum lah, pokoknya baik Ananias itu, yang hanya dia dipimpin Roh, datang kepada Saulus. Ya padahal itu berbahaya itu, Saulus pada waktu itu kan sudah dikenal itu sebagai penganiaya jemaat. Ya semuanya dipimpin Roh. Filipus juga melayani sida-sida itu, bertobat, dibaptis, langsung bahkan diangkat oleh Roh.
Dia nggak mikir-mikir follow up-nya gimana ya, ininya dibimbingnya pakai bagaimana, nggak ada mikir begitu. Pokoknya ikutin aja Roh Kudus maunya gimana. Ya, dipimpin Roh. Itulah dia cirinya, organisme kalau saya membilang. Kalau sekarang dunia kekristenan tidak sepenuhnya lagi bisa dipimpin Roh seperti gereja mula-mula, karena sudah saya bilang itu berulang-ulang itu terkurung di dalam sistem pemerintahan manusia, di mana ada hierarki ya. Misalnya kepalanya ini ada entah gembala sidang, entah apapun dia, ini ada bendaranya, ini semuanya kotak-kotak ini dengan garis-garis komando ini udah diatur ini sama manusia ini. Walaupun manusia itu ya mengikut Tuhan dan sebagainya, tapi tetap ini sistem pemerintahan manusia tidak bisa ditangkal itu. Di dalam kotak tertentu ya sudah ada job desk-nya sudah ada tahunya dia tanggung jawabnya kemana, apa tugas-tugasnya, semuanya sudah ada di sini. Ya tentu termasuk gajinya dan sebagainya. Jadi nggak mungkin lagi bicara dipimpin Roh dalam konteks organisasi yang sudah begini. Apalagi kalau udah kaku banget. Lebih lagi. Ya. Jadi saya kadang-kadang melihat dalam dunia kekristenan dibutuhkan orang-orang kayak model Joshua dan Kaleb. Ya, untuk bisa berani menantang, ikut Tuhan sepenuh hati lah ya. Tuhan pimpin kemanapun juga ya. Orang-orang kayak Joshua dan Kaleb ini tidak bisa dia dimasukkan dalam kerangkeng apa ya. Tuhan punya lah umat pilihannya dalam dunia kekristenan ini yang nggak bisa dimasukin dalam kerangkeng sistem pemerintahan manusia itu. Memang ada rasa amannya di situ. Kalau saudara masuk dalam struktur seperti itu, aman. Saudara sudah tahu kerja yang harus apa, yang harus saudara kerjakan. Engkau sudah dapat gajinya per bulan, sudah ada. Tanggung jawabnya kemana-mana, sudah jelas. Nah, tapi gereja mula-mula nggak begitu. Itu dunia kekristenan itu beda dengan gereja mula-mula. Dunia kekristenan ini pecahan-pecahan gereja kan denominasi ini. Kenapa sih terpecah? Ya karena masuk sistem pemerintahan manusia itu kerangkeng. Jadi masing-masing umat Tuhan dikerangkeng. Ada orang yang membela diri, ya nggak apa-apa lah, yang penting dia umat Tuhan kan. Nggak bisa. Saudara lihat di Wahyu 18 ayat 4. Hai umatku, keluarlah. Itu konteks Wahyu 17-18 itu sistem pemerintahan manusia yang dicampur dengan sistem pemerintahan ilahi. Itulah yang dibilang Babel itu. Gak bisa, Tuhan gak bisa pimpin sepenuhnya orang yang di dalam kerangkeng itu. Kerangkeng tahu ya? Paulus itu dia menyebut dirinya tawanan roh. Kenapa? Kenapa dia menyebut tawanan roh? Ya itu dia sebagai tawanan enggak harus ikutin Roh, kira-kira begitulah Paulus itu. Ya. Dia tawanan. Karena dia dalam perjalanan hidupnya dia sudah mengikuti Roh dan ya jadi ditawan lah, kira-kira begitu. Bagaimana mungkin orang yang dalam kerangkeng sistem pemerintahan manusia ini bisa menyebut dirinya ditawan Roh? Gimana? Orang jadi ditawan oleh kerangkeng ini kok. Ditawan oleh sistem pemerintahan manusia. Ya. Jadi tidak bisa. Orang yang dalam kerangkeng sistem pemerintahan manusia dalam denominasi tidak bisa berkata seperti Paulus, aku tawanan roh. Tidak bisa. Karena dia ditawan oleh sistem pemerintahan manusia. Kembalilah inilah ya kesimpulannya lah. Jadi bagaimana dong kesimpulannya ini? Saya sih begini aja. Kalau memang orang itu pilihan Tuhan, Joshua dan Kaleb akhir zaman, dia tidak bisa dikerangkeng oleh sistem pemerintahan manusia. Dia itu orang-orang tawanan roh. Orang-orang yang memang hanya bergerak kalau Roh Kudus suruh. Ibadahnya ibadah dalam roh. Dan realita bukan lagi simbol-simbol. Jadi kesimpulannya bagaimana ya?
Ini tergantung orang ya. Kalau orang itu Yosua dan Kaleb ya puji Tuhan lah. Berarti dia dipimpin roh. Yaitu yang disebut putra-putra Elohim. Ya. Semoga lah ya yang mendengar video ini semuanya Joshua dan Kaleb akhir zaman ya. Sehingga tidak bisa dikerangkeng oleh sistem pemerintahan manusia dalam dunia kekristenan ini. Tidak bisa diatur oleh atau diperbudak oleh pemerintahan manusia. Tapi dia bebas, kayak Paulus sekarang bebas, tapi tawanan roh gitu loh. Puji Tuhan lah ya. Haleluya. Amin.